Pemirsa menolak dites swab, keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Keluarga pasien dan polisi saling dorong. Keluarga pasien berinisial N, wanita berusia 55 tahun, asal lingkungan Pandan Salak, Kota Mataram, mengamuk karena menolak dites swab COVID-19. Pasien terduga corona ini sempat dirawat dan diisolasi di ruang geraha lantai 5 nomor 6 RSUD Kota Mataram karena mengaku sakit lambung. Namun petugas medis RSUD Kota Mataram mencurigai pasien terpapar virus corona dan memberitahu pihak keluarga. Namun keluarga pasien tidak terima hingga akhirnya terjadi keributan. Usai dilakukan swab tes, sejumlah 20 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang dinyatakan positif terjangkit virus corona. 10 orang yang terjangkit diantaranya berstatus pejabat pemerintah Kota Semarang. Para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Semarang ini tengah menjalani swab tes. Hasilnya, 20 orang dinyatakan positif terjangkit corona. Tes swab ulang kembali akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memastikan kondisi mereka. Saat ini, penderita tengah menjalani karantina di rumah dinas dan Balai Diklat pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang langsung membuat surat edaran tentang tata kerja dan sistem kerja di pemerintah Kota Semarang guna meminimalisir penyebaran virus corona di lingkungannya. Sebuah surat edaran tentang tata kerja dan sistem kerja yang akan kami berlakukan paling telat hari Senin, karena edarannya sudah kita luncurkan ke masing-masing pimpinan. Pertama, kita tahu pakai masker wajib. Yang kedua, kita wajibkan juga pakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga, kita minta masing-masing dinas untuk melakukan pembenahan, terutama di dalam pengaturan kapasitas tempat. Kalau misalnya mejanya atau tempat kerjanya biasanya diisi 100, sekarang ini harus dikurangi sesuai kapasitas tempat, bisa sampai 40%, 50%. Hingga hari ini jumlah penderita COVID-19 di Kota Semarang mencapai 260 orang, bertambah 9 orang dari hari kemarin. Sementara jumlah sembuh mencapai 329 orang dan meninggal 68 orang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Sebuah komplek perumahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dijuluki sebagai kampung pantang mundur COVID-19. Alasannya karena seluruh warga di kampung tersebut bebas corona. Seperti apa penerapan protokol kesehatan di kampung pantang mundur? Berikut informasinya. Tangan dulu lah. Sejak pandemi COVID-19 merebak, warga komplek di Kelurahan Mentang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini terus berupaya menerapkan protokol kesehatan agar daerahnya aman dari penyebaran COVID-19. Untuk memastikan keamanan warganya bebas COVID-19, setiap pengendara yang masuk ke komplek wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan disemprot disinfektan oleh petugas. Bahkan di komplek ini juga didirikan posko penjagaan oleh petugas TNI dan Polri. Penerapan sistem protokol kesehatan yang ketat membuat komplek di Kelurahan Mentang yang berjuluk Kampung Pantang Mundur ini mendapat apresiasi dari Kapolda Kalimantan Tengah. Dalam rangka ada 3 ketangguhan. Yang pertama adalah ketangguhan dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah di lingkungan ini untuk COVID-19 zero. Terus dipertahankan dari mulai bulan Mei, Pak ya. Bulan Mei sampai dengan Juni. Kemudian kampung ini juga memiliki keunggulan juga adalah memiliki ketahanan pangan. Selain menerapkan protokol kesehatan, warga di Kampung Pantang Mundur juga memiliki ketahanan pangan seperti budidaya ikan dan hidroponik guna meningkatkan kesejahteraan warga saat pandemi corona. Kalau sepanjang jalan ini, Pak, tidak hanya di Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan makanan siap saji bagi anak yatim dan duafa di Depok, Jawa Barat. Makanan yang dibeli dari pelaku UMKM ini diharapkan bisa memberi sedikit kebahagiaan bagi mereka yang juga terkena dampak pandemi COVID-19. Ashabul maimanah wa ashabul
Lantunan indah ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Rizka sudah lama tak terdengar oleh masyarakat. Selama pandemi COVID-19, tahfiz Quran andalan Sanggar Yatim dan Duafa Indonesia ini tidak pernah lagi diundang untuk membaca ayat suci Al-Quran. Wabah virus corona yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini juga menahan keinginan Rizka untuk meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran. Harapannya semoga COVID-19 telah usai ya. Tak ingin menambah kesedihan Rizka dan kawan-kawannya, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan sedikit keceriaan bagi mereka. MNC Peduli memberikan makanan siap saji untuk anak-anak penghuni Sanggar Yatim dan Duafa. Alhamdulillah kami sangat bersyukur pada Allah dan sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan kru MNC Peduli yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bantuan di yayasan kami ini. Selama masa pandemi ini kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan sebisa mungkin. Kami juga masih terus menggalang dana lewat media-media kami. Harapannya tentu agar masyarakat seluruh Indonesia juga mau tergerak gitu ya untuk berpartisipasi. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Indonesia mengajak seluruh pemirsa di rumah ikut berdonasi, memberikan dukungan kepada tenaga medis dan pelaku UMKM, serta masyarakat untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Berapapun donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda iNews yang akan kembali dengan seorang warga Palopo, Sulawesi Selatan yang berduel dengan buaya untuk menyelamatkan sang ayah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Siang.